Di antara tanda diterimanya amal saleh Al-Imam An-Nawawi adalah menyebarnya aura-aura kesalehan pada lingkungan di tempat Imam An-Nawawi tinggal, sehingga yang dikenal bukan hanya sosoknya, tapi tempat di mana beliau menetap dan beramal saleh, itulah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dunia. Maka saat saya diundang kemudian ke Gontor ini, saya teringat kata-kata Syekh Imam Ali Jum'ah yang menyampaikan bukan Yahyanya yang dikenal, bukan bin Syarafnya yang dikenal, tapi kota Nawanya yang diketahui oleh masyarakat muslim dunia. Yahya bin Syaraf lahir di kota Nawa bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Betapa solehnya amalnya, betapa baiknya ilmunya, sehingga jangankan sosoknya, maka kotanya viral dalam konteks kehidupan dunianya. Dikenal dengan Imam An-Nawawi, berasal dari Nawa. Ada imam ahli hadis besar namanya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Saking bagusnya amalnya, saking solehnya perilakunya, maka orang mengenalnya bukan dengan namanya Muhammad, tapi dengan daerahnya Bukhara, dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Kini setelah 100 tahun berdirinya, ada pondok namanya Darussalam, daerahnya di Gontor. Bahkan jumlah penduduk kecamatannya hanya 2.534 yang saya lihat di Google sebelum sampai ke sini. 100 tahun namanya Darussalam, tapi yang dikenal di masyarakat bukan nama pesantren Darussalamnya, tapi nama daerahnya, Gontor, Ponorogo. Sebelum berangkat baru ilmul yakin, setelah sampai di gerbang ainul yakin, tapi setelah melihat masyarakat menerima begitu baik, ada UMKM-nya yang hadirnya, yang mendoakannya, maka saya hakul yakin insyaallah pesantren ini dalam 100 tahunnya mendapatkan qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, didokumentasikan oleh Imam Abu Daud. Abu Daud ini nama aslinya Sulaiman, asalnya dari Sijistan, sehingga dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Tapi betapa fasihnya mengucapkan hadis, tahu derajat hadis yang sahih, yang dhaif, yang bermasalah, yang bagus, sehingga saking mudahnya lisannya mengucapkan hadis, ada orang yang berkomentar demikian salah satu versinya. Jika ada dulu Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Menyantumkan, menyeleksi 4.848 hadis kurang lebih. Di nomor hadis 4.291 ada hadis yang diungkapkan sanadnya tersambung ke Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan informasinya menyampaikan tentang pentingnya visi 100 tahun kebaruan dalam perjalanan umat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu ala ummati fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Inna, izin karena ini kampus dan juga suasananya pesantren, saya masukkan unsur gramatikalnya, tidak bermaksud mengajari, hanya untuk mengingatkan saja. Jadi kita gabungkan nahwu dengan balaghahnya. Inna,
harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabara, mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Demikian dalam nahwu. Yang sini paham? Tidak. Kita urai sebentar ya. Inna harfu nasbin wa taukid. Inna itu huruf yang fungsinya nasab. Dalam nahwu yang standar, nasab itu hanya menjadikan kalimat setelah inna dia berharakat fathah kalau tunggal, atau tandanya menggunakan ya kalau mudzakkar salim, kasrah di ujungnya kalau jama' muannats salim. Tapi dalam balaghah, nasab itu diartikan sesuatu yang ditancapkan dengan kuat dan saking kuatnya tidak goyah. Nasabar rajulu asahu fil ard. Seseorang menancapkan tongkat di tanah, saking kuatnya tongkat itu tidak goyah. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan, jika ada ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW dibuka dengan kata inna, maka di antara pesan yang ingin disampaikan, tancapkan pesan ini dengan kuat dalam jiwamu, dan saking kuatnya jangan sampai goyah. Wa taukidin, kuatkan pada ragamu, jangan sampai goyah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Di antara makna jauhnya, ketika informasinya ditancapkan pada jiwa dengan kuat, maka tanda-tanda isim itu dari kata simah, artinya tanda. Prof, saya mengajar semiotik di UPI itu. Sebagian orang mengatakan semiotik itu dari kata semion di Yunani. Padahal bahasa Arab itu lebih dulu dibandingkan dengan bahasa Yunani. Yunani 8 sebelum Masehi. Bahasa Arab itu kalau diukur sampai Nabi Ismail alaihissalam itu kurang lebih 18 abad sebelum Masehi. 18 abad sebelum Masehi. Dari kata simya diambil kata simah, diambil kemudian menjadi isim, tanda. Nama disebut dengan isim karena membedakan tanda satu nama dengan nama yang lainnya. Dari situ muncul kata sumu, yang berarti tinggi. Langit disebut dengan sama karena dia tinggi di atas kita. Kenapa nama disebut isim? Karena diharapkan pemberian nama itu yang meninggikan derajat nama kita ketika disebut. Karena itu para ibu, bu, tidak boleh memberikan nama kepada anak yang merendahkan status anak itu. Beberapa nama di era Nabi ada yang langsung diganti oleh Nabi SAW. Ada sahabat hidupnya sedih saja, termenung saja. Ditanya oleh Nabi, mabika fulan masmuk, siapa namamu? Hazin ya Rasul, saya sih sedih katanya. Maka sejak saat itu diganti oleh Nabi, namamu bukan si sedih, namamu si bahagia. Berubah keadaan dirinya. Maka inna, kembali, jika kita tancapkan informasi ini pada diri kita dengan kuat, tidak goyah, terangkat derajat kita, tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tancapkan informasi ini dengan kuat pada dirimu, tansibul isma, tancapkan dengan kuat, maka diangkat derajatmu. Wa tarfa'ul khabara, maka informasi-informasi penting ini pun akan diangkat, menghidupkan kehidupan kita dengan lebih baik. Apa informasi penting ini yang harus kita tancapkan pada diri kita, yang akan mengangkat derajat kita? Dalam konteks pesantren, dalam konteks universitas, pesantrennya lebih terangkat derajatnya, lebih hidup keadaannya. Semua informasi dan pengetahuan yang lahir dari Darussalam ini kemudian tertancap kokoh menjadi panduan masyarakat muslim setidaknya di Indonesia ini. Innallaha yab'atsu ila ummati fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah itu, kata Nabi, akan mengirim pembaharu di setiap 100 tahun dalam pergantian masa kehidupan umatku.
yang akan memberikan kebaruan sesuai dengan konteks kehidupan di masyarakatnya, yang membawa nilai-nilai agama yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di eranya. Jadi 100 tahun Gontor, 100 tahun Darussalam bukan sekedar pencapaian yang harus disyukuri, bukan sekedar hadiah yang harus dinikmati, tapi di saat yang sama 100 tahun itu adalah pijakan dari hadis Nabi tadi untuk menyusun kebaruan-kebaruan kembali yang dibutuhkan di masyarakat di era 100 tahun kini. Jadi hadis ini adalah hadis pendahuluan pada 100 tahun Gontor yang dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menyusun kebaruan-kebaruan visi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang hidup di era kini. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai ini. Hadirin sekalian, maka apa langkah-langkah yang ditawarkan oleh Al-Quran, langkah-langkah yang dibimbing oleh Nabi, sehingga di setiap usia 100 tahun, entah itu usia satu pesantren, usia satu kampus, usia satu kabupaten, usia satu provinsi, usia satu negara, jika ingin memiliki panduan-panduan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, maka apa ayat yang ditampilkan, hadis yang ditawarkan, yang dengan itu melahirkan kebahagiaan yang menjamin kehidupan kita sukses di dunia maupun di akhirat. Itulah yang coba kita akan bahas dengan singkat melalui kehidupan pesantren ini. Diharapkan setelah tausiah ini, mudah-mudahan kita memiliki semangat baru untuk menikmati panduan keislaman kita dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Saya akan mulai dulu dengan satu ayat di surah Ali Imran, lalu mengurutkan ini pada perjalanan madrasah Nabi sampai dengan khilafah dinasti Abbasiyah. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari yang telah kita jalani itu akan diputarkan peristiwa itu, lalu ditimpakan pada umat-umat setelahnya dengan suasana berbeda, tapi dengan substansi yang sama, dengan keadaan yang tidak sama, tapi memiliki satu substansi, satu pelajaran penting yang tujuannya sama, tujuannya serupa. Supaya lebih mudah saya berikan contoh. Setiap masa berganti, kita akan mengalami ujian-ujian, kita akan mengalami tantangan-tantangan, yang makna ujian ini semuanya sama seperti orang dulu yang mengalami ujian, walaupun bentuknya bisa berbeda. Tapi persoalan pentingnya, semakin masanya berubah, zamannya sampai ke ujung zaman, maka hukum akan mengatakan, perhatikan teori ini, dia akan mengakumulasi, mengumpulkan persoalan-persoalan di masa lalu, kemudian hidup di masa setelahnya, dan akan dihadapi orang-orang yang hidup di masa itu dengan kualitas berbeda dengan masa sebelumnya. Contoh, saya tanya yang sebelah sini, kenal Firaun? Bagus, bilang kenal, saya pulang. Zaman Firaun ada hobi besar yang dilakukan oleh Firaun. Al-Baqarah ayat 49, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Saking tidak inginnya jatuh dari kekuasaan, saking tidak ingin terganggunya dari kezaliman, maka dia mendengar bisikan-bisikan dari orang sekitarannya, akan terlahir seorang anak laki-laki, tumbuh, lalu kemudian akan mengancam kekuasaan Firaun di masa depan. Maka Firaun langsung mengeluarkan dekret, harus ada 2 orang prajurit Firaun, satu dari divisi intel,
Kedua, eksekutor yang mendampingi setiap ibu yang sedang hamil, dipantau itu. Kalau lahir dia laki-laki, maka bayi itu harus langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau dia perempuan, maka dia dibiarkan hidup untuk menjalani kehidupan. Perhatikan cara mengeksekusinya. Nahara itu menyembelih dengan tidak dijatuhkan. Fasalli li rabbika wanhar. Unta disembelihnya dengan nahar, tidak dijatuhkan dalam berdiri, yang dipotong dari leher bagian atas. Lawannya itu zabaha. Zabaha itu dijatuhkan dulu hewannya, baru kemudian disembelih. Kalau sembelihnya sekali, kita katakan zabaha yadhbahu zabhatan, zabha. Tapi kalau berkali-kali, kita gunakan tad'if, zabbaha yuzabbihu. Fir'aun saking hobinya menghindari ancaman, mengeksekusi penantangnya, maka dia perintahkan setiap bayi yang lahir eksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Cara mengeksekusinya, ambil bayinya, jatuhkan ke bawah, yuzabbihuna abna'akum, dan selesaikan berkali-kali, bukan satu kali sembelihan. Fir'aun. Tapi catat kalimat ini, Fir'aunnya Fir'aun. Catat ini. Fir'aunnya Fir'aun itu masih menunggu dulu bayinya lahir. Dan dibedakan dulu, yang ini laki-laki eksekusi, yang perempuan hidup. Di masa depan akan muncul lagi proses eksekusi terhadap bayi-bayi yang dilahirkan dengan skema eksekusi yang sama, tapi dengan kualitas yang bisa jadi berbeda. Semakin bergerak menuju akhir zaman, semakin tinggi tingkat keburukannya. Dulu Fir'aun nunggu dulu bayinya lahir, bedakan dulu laki-laki dan perempuan. Kini orang tidak peduli, mau laki-laki mau perempuan, bahkan masih dalam kandungan ada yang sudah diaborsi. Tantangan. Dua, zaman Nabi Lut alaihi salam, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berdakwah di satu tempat, Nabi Lut berdakwah di satu tempat, satu zaman yang sama. Nabi Lut menghadapi persoalan, dulu persoalannya masih tunggal, homoseksual. Yang perempuan tidak ada kelainan jenis, Bu. Yang laki-laki yang bermasalah. Sekarang tiba di masa kita, akan terakumulasi masalah-masalah yang dulu, tapi bentuknya bisa berbeda, lebih tinggi persoalannya dibandingkan dengan masa yang lalu. Dulu hanya perempuan saja, maaf, dulu laki-laki saja, sekarang perempuan ikut. Tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Sekarang kita temukan yang perempuan ada yang merasa menjadi seperti laki-laki, yang laki-laki ada yang merasa menjadi seperti perempuan. Sehingga seringkali terjadi kemudian longsor, terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi tsunami. Kalau kita singkat menjadi LGBT. Semua persoalan yang dialami di masa lalu akan terkumpul di masa-masa berikutnya, termasuk kita kini sekarang, tapi dengan keadaan yang berbeda, dengan kualitas yang tidak sama. 100 tahun gontor bukan sekedar nikmat yang didapatkan sebagai hadiah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang harus dicarikan solusi. Tantangan di masa Nabi Lut alaihi salam tidak sama dengan tantangan di masa gontor saat ini. Tantangan di masa Fir'aun dulu tidak sama dengan tantangan di masa gontor saat ini. Maka pertanyaannya, ketika Darussalam dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks demikian, bagaimana pesantren menjadi solusi dalam membangun nilai-nilai Islam dan peradaban? Mukaddimah yang kedua. Sekarang dari ayat itu kita akan belajar bagaimana Nabi menuntun kita untuk menyelesaikan persoalan di setiap zaman. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita menjadi Muslim, karena tidak ada di muka bumi ini satu agama
yang memiliki panduan yang sangat lengkap dari hal paling kecil sampai hal paling kompleks, dan mendapatkan seorang penjelasnya yang menjelaskan dengan terang, memberikan contoh dalam hidupnya, dan semua panduan serta contoh ini kemudian menjadi pedoman di setiap zaman yang menyelesaikan persoalan-persoalan zamannya, dan tidak akan pernah Bapak Ibu temukan kecuali di dalam Islam. Dan hebatnya, semua orang yang mendapatkan panduan-panduan ini, mengamalkan isinya, menjadi orang-orang terbaik di zamannya. Saya pernah riset, Prof, mengapa Islam itu harus diturunkannya di kota Mekah di zaman itu? Mengapa tidak di Romawi yang sudah maju? Kenapa tidak di Persia yang sudah punya kekaisaran? Kenapa Bapak Ibu yang dipilih itu Mekah? Satu tempat, daerahnya gersang, dan yang paling menarik, menjadi pusat kriminalitas yang terkenal di zamannya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari kriminal profesional yang paling pakar di bidang kriminalitas, itu puncaknya ada di situ. Jadi kalau orangnya disebut jahil, perbuatannya disebut jahalah. Kalau digabungkan jahil dengan jahalah, itu menjadi jahiliyah. Jadi saking profesionalnya, tidak ada semua jenis keburukan dan kejahatan yang paling profesional, paling utama, paling sempurna kecuali di tempat itu. Maaf, di lingkungan ini dan Pak Polisi ini ada yang suka mabuk gak? Ada. Tapi perhatikan, pemabuk pemula di zaman jahiliyah, pemula itu 5 kali sehari. Bayangkan bagaimana yang profesional. Pemula 5 kali sehari. Di daerah ini ada pembegal? Ada. Di sini hadir nggak? Angkat tangan mumpung ada polisi nih. Perhatikan, di sana nggak nanggung. Begal itu sekampung begal semua. Dan ada satu kampung itu isinya terkenal semua begal. Siapa yang lewat situ tidak memberikan setoran, tidak aman dagangannya. Nama kampungnya dikenal dengan Ghifar. Orang yang dari situ asalnya tinggal di situ, lahirnya di situ, dikenal dengan Al-Ghifari. Jadi kalau di sini ada orang yang namanya Al-Ghifari, begal. Jahiliyah nggak nanggung. Bukan 1-2 orang begal, sekampung begal semua. Mabuk pemula 5 kali sehari, terbayang yang profesional. Tapi Anda perhatikan, Allah tidak memberikan wasiat tongkatnya Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberikan keajaiban tangan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Allah turunkan pedoman berkehidupan berupa ayat-ayat 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, yang dengan itu merubah masyarakat pada masa itu menjadi contoh peradaban untuk dunia. Kenapa yang dipilihnya Mekah, bukan Romawi, bukan Persia? Supaya tidak ada orang di masa lalu mengatakan, di masa kini berstatement, oh pantas Islam itu maju, turunnya di Romawi. Pantas Islam itu berperadaban, Qurannya turunnya di Persia. Tapi Allah turunkan di tempat yang terdalam, maksiatnya paling tinggi, kriminalnya paling kompleks, untuk memberikan contoh pada dunia. Al-Quran itu bisa merubah kehidupan seseorang menjadi lebih terang dan sesuai dengan sifat-sifat kehidupannya. Hebatnya semua orang yang belajar dari Nabi, dibimbing oleh Nabi, tiba-tiba bisa berubah menjadi orang terbaik di zamannya. Kalau Allah Qari tadi meneruskan ayatnya sampai ayat 110, beliau tadi baca sampai ayat 108,
kita akan temukan langsung persaksian yang diturunkan dari langit untuk memberikan legitimasi perubahan dan transformasi yang terjadi pada orang-orang itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang terlahir dalam kehidupan di dunia ini menjadi contoh bagi manusia di muka bumi seutuhnya. Anda bisa bayangkan orang-orang dengan puncak kriminalitas tertinggi tiba-tiba menjadi teladan terbaik bagi semua manusia yang pernah berkehidupan di bumi. Al-Quran. Di sini saya akan mulai, dan hebatnya Nabi memulai metode pendidikan Qurani itu melalui metode yang kita kenal hari ini dengan pendidikan pesantren. Saya mau tanya sebentar, karena yang akan saya urutkan ini dari tahun 1 Hijrah sampai dengan 1258. Saya tanya sebentar, ini MC saya sampai jam berapa ini? Terus, sudah ada fatwa presiden, terus. Baik. Bagaimana Nabi memulai? Ini adinda yang ada di kampus bisa menjadi bahan riset nanti, termasuk adik-adikku yang di pesantren. Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai awal pengajaran panduan dalam Al-Quran yang durasinya nanti sepanjang 23 tahun, dibagi dalam 3 fase, diteruskan nanti oleh 4 sahabat selama 30 tahun, dilanjutkan oleh Umayyah sebanyak 90 tahun, lalu diteruskan oleh Abbasiyah sebanyak 508 tahun. Dan hebatnya semuanya nanti kalau kita lihat genealoginya, semua tersambung pada satu sifat kepemimpinan yang sama dan nasabnya tersambung ke Quraisy. Dan kita akan temukan di akhir nanti kenapa Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Apakah yang dimaksud sukunya atau yang dimaksud karakternya yang harus dimiliki anak-anak pesantren seperti karakter Quraisy kalau ingin menaklukkan dunia dan membangun peradaban di masa kini. Tahap pertama, 3 tahun pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan bimbingan oleh Allah untuk pembekalan secara pribadi dan mengenali orang-orang terbaik di sampingnya yang dapat berpartner untuk membangun peradaban. 3 tahun. Ada yang merinci sebanyak 3 tahun 6 bulan. Dari mulai turun ayat Iqra sampai turun surah Al-Mudaththir. Ini memberikan pesan dan kesan kepada kita. Yang pertama, jangan harap para teman-teman adindaku yang masih kuliah di Darussalam ini Anda bisa menjadi orang hebat yang menggerakkan massa, pemimpin yang bisa mengatur, dosen yang bisa mengajar, yang bisa menggerakkan umat, kalau tidak serius belajar di tempat ini, setidaknya dalam masa-masa awal pendidikan. Seorang nabi pun strata 1 kenabiannya itu butuh durasi 3 tahun 6 bulan untuk menyempurnakan ilmunya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengajar, membangun peradaban, merubah umat jika hari Jumat hijrah, hari Sabtu ikut kajian, hari Ahad memberikan fatwa. Butuh 3 tahun 6 bulan. Tapi yang paling menarik, perhatikan bagaimana Nabi mengajarkan perjuangan di masa itu. Sebelum nanti munculnya pesantren formal yang didirikan dari wakaf seorang anak muda yang berusia 17 tahun yang masuk Islam ke-17 dari 40 orang yang masuk Islam pada masa itu, bernama Arqam bin Abi Arqam. Nabi naik turun dulu Bukit Cahaya. Saya pernah refleksi naik ke bukit itu. Jarak dari rumah Nabi sampai ke Jabal Nur itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Dari bawah sampai ke atas itu ada 1000 meter kurang lebih. Turun sedikit dari puncaknya baru masuk ke dalam guanya, itu pun harus belok dulu sedikit licin dari satu bagian formasi batu. Saya riset Pak Kiai, mengapa gua Hiro yang dipilih bukan gua yang lain? Padahal banyak ditemukan gua-gua sekitaran Mekah, Bu. Mengapa bukan di Gua Thur? Mengapa tidak di Jabal Qubais? Mengapa tidak di Jabal Umar? Tapi yang dipilih Gua Hira di Bukit Cahaya. Allahu Akbar.
Ternyata ini bukan cocok logi ya, tapi riset yang bisa dikaji. Ternyata semua formasi batu-batu yang membentuk Gua Hira itu seperti teropong yang mengarah langsung ke arah Ka'bah. Jadi Nabi itu bisa naik langsung ke atasnya, mengamati keadaan kaumnya, memitigasi keadaan masyarakatnya. Siapa yang mabuk, siapa yang berbuat onar, siapa yang mencuri, siapa yang berbuat kriminal. Dari situ turun lagi ke bawah, posisi guanya langsung menghadap ke arah Ka'bah. Di situ bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menuju medan itu, naik ke atas, lihat bukit itu searah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di samping Jabal Qubais. Disamarkan jadi perpustakaan. Anda lihat dari atas bukit Gua Hira, Anda akan temukan setidaknya Anda harus melewati 5 bukit yang lain, naik turun, baru sampai ke Jabal Nur. Dulu tidak ada kendaraan mobil, tidak ada motor. Nabi jalan kaki bolak-balik dari rumahnya di area pelataran Masjidil Haram sekarang sampai naik kemudian ke Jabal Nur, sampai tahannus di Gua Hira. Pesan yang pertama, maaf, jika Anda mau cari tempat yang membuat Anda sukses dimanapun, maka carilah setiap tempat yang menghadapkan diri Anda ke arah kiblat, yang mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren yang baik bukan hanya pesantren yang mengajarkan Anda pengetahuan menjadi orang pintar, membentuk Anda menjadi cendekiawan yang hebat. Tapi pesantren yang baik adalah pesantren yang mampu menjadikan dengan kepintaran Anda itu membuat Anda semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tantangan bagi Gontor di 100 tahun kini. Karena seperti kali sampaikan tadi, watilkal ayyamul nudawiluha. Dulu ada pesantren, mungkin ada yang bermasalah. Ada masjid didirikan dengan takwa, ada masjid dirar didirikan dengan maksiat. Ada pesantren yang didirikan dengan nilai ketakwaan, ada pesantren yang didirikan dengan nilai-nilai keburukan. Maka Gontor dalam 100 tahun telah menunjukkan kepada kita bagaimana memadukan ilmu dan iman sekaligus, sehingga membentuk santri-santri yang kelak menjadi alumni yang bukan hanya bisa mengabdi dengan ilmunya, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, masanya berubah. Sekarang pesantren banyak kita temukan. Sudah ada Gontor yang mengajarkan pendidikan yang terpadu, kita bisa temukan pesantren yang mengajarkan kalimat syududu. Bila Unida banyak membuat makalah, maka akan ada yang mengajarkan banyak makali. Jika di sini pendidikannya runtut, boleh jadi ada pusat yang mengajarkan bahasa semut. Maka di era-era itulah 100 tahun Gontor harus memberikan contoh kepada pesantren-pesantren yang lain. Maka di tempat ini, inilah miniatur Gua Hira yang mengajarkan pendekatan Rabbani kepada setiap santri dan semua sivitas akademik yang ada di dalamnya. Kedua, kalau sudah mendapatkan tempatnya, mesti mau berjuang meraihnya. Jadi sukses di Gontor ini tidak cukup dengan tepuk tangan. Anda mau tepuk tangan sampai kiamat kurang 2 hari. Kalau tidak diikuti bagian kedua yang pernah Nabi contohkan, tidak akan pernah kita menjadi orang sukses seperti yang Nabi inginkan. Nabi ke Gua Hira sampai mendapatkan wahyu, melewati 5 bukit, naik turun, kadang menempak panas, kadang menahan lapar, kadang tidak dapat wahyu. Tapi saya belum pernah mendengar satu hadis yang didokumentasikan oleh para ulama dalam masa 3 tahun 6 bulan ini. Tidak pernah ada satu hadis pun terekam dalam sejarah Nabi pernah merasa pesimis dan putus asa untuk mendekat kepada Allah dalam menerima wahyu. Karena itulah kemudian muncul satu hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, didokumentasikan oleh Imam Ibnu Majah, disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal
jannah. Jangan putus di situ, hadisnya panjang. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadin wafir. Hadis sahih. Siapapun yang menempuh perjalanan yang tidak mudah, tariq itu perjalanan tak mudah. Beda dengan syari', jalannya luas, lapang, pilihannya banyak. Tariq tidak mudah. Kadang ada kemacetan, kadang ada lelah, kadang ada penat, kadang ada gelisah. Ada orang yang mau menempuh kepenatan, kegelisahan, kesulitan, bukan untuk meraih dunia, bukan untuk menggenggam materi, tapi yaltamisu fihi ilma, ditanamkan dalam jiwanya yang paling dalam, dia ingin menggenggam pengetahuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak hanya menyampaikan kalimat itu lewat lisannya, tapi membagi pengalaman selama 3 tahun 6 bulan yang telah dilaluinya. Jangan kira mendapatkan wahyu itu mudah. Orang paling takwa di hadapan Allah, gelarnya Habibullah, Nabi paling soleh, mengumpulkan semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak mudah untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika, begitu sampai di atas bukit, wahyu belum turun. Tidak pernah melihat malaikat Jibril sebelumnya dalam rupa aslinya. Periode Iqra, malaikat masih menyamar menjadi laki-laki. Tapi di siang itu yang cukup terik, wahyu belum turun, nunggu agak lama, lapar dirasakan, tiba-tiba beliau memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Begitu turun kemudian dari bukit itu, tiba-tiba ada panggilan, Muhammad. Tengok kanan tidak ada orang, tengok kiri kosong, depan belakang melompong. Nengok ke atas, dalam hadisnya buka Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, 97 topik. Topik yang pertama hadis nomor 2 sampai dengan 3, riwayat Jabir bin Abdullah. Nengok ke atas, ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi, lalu manggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Contoh, Kiai Akrim, beliau 78 tahun, sudah selesai kajian, masih tikaf di masjid. Jam 2 nunggu Maroko pertandingan nanti lawan Prancis. Tiba-tiba keluar, orang sudah kosong, lewat lapangan ada yang manggil, Kiai Akrim, Kiai Akrim. Kanan kosong, depan belakang melompong, lihat ke atas, pakai baju putih, rambut panjang, badan besar, antara langit dan bumi, manggil Kiai Akrim. Responnya oke. Assalamualaikum. Tashilan liya wa tafhiman lakum. Assalamualaikum. Perhatikan bahasa hadisnya. Fara'ibtu minhu. Aku merasa takut, gelisah, bulu kuduk tuh naik. Raibah itu ketakutan yang menjadikan bulu kuduk naik. Jadi Nabi pernah takut, Pak. Tapi ketakutan yang wajar. Ada ketakutan yang tidak wajar. Takut belajar, itu tidak wajar. Takut bertanya pada yang baik, itu tidak wajar. Apa yang terjadi? Dalam ketakutan itu, Nabi kemudian berjalan cepat, ingin segera tiba di rumah. Lalu ketika sampai di rumah, dibuka pintu rumah oleh sosok Sayyidah Khadijah. Dilihat wajahnya, Masya Allah, itu setengah dari masalah Nabi hilang. Setengah ketakutan dan gelisah Nabi hilang. Masya Allah. Ada di sini suami pulang ke rumah bawa masalah, begitu dibuka, lihat wajah istri, tambah. Kalau benar bisa begitu, Ibu Khadijah tuh, Bu. Ya, sebentar sebelum lompat nih. Maka kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku.
dibawa ke kamar, diselimuti dengan indah, lalu keluar kata-kata yang sangat luar biasa. Perhatikan kalimatnya. Kalau dalam bahasa kita, suamiku sayang, engkau ini orang baik, tidak pernah punya musuh, selalu menopang orang yang lemah, merawat anak yang yatim, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu yang diingat oleh Nabi, sampai kemudian turun Quran surah Al-Mudaththir, sampai meninggalnya Sayyidah Khadijah disebut-sebut namanya dalam mimpinya karena kenangan yang tak pernah terlupakan dalam hidupnya. Apa pelajaran untuk dunia pesantren? Dua sekaligus. Kalau ingin menjadi murid yang berhasil, harus mau melewati tantangan. Nabi kita saja lewati 5 bukit, jalan kaki, panas terik dilewati, kadang-kadang lapar ditahan. Antum datang ke Gontor, ada yang pakai mobil bis, ada yang diantar pakai mobil pribadi, ada yang pakai motor, ada yang dari Jogja ke sini jalan kaki. Yang ngantar bapaknya, yang ngantar ibunya, yang ngantar saudaranya, jalannya mulus, tempatnya mewah, kelasnya bagus, asramanya juga bagus, kelasnya ada AC-nya. Kalau semua fasilitas itu belum mampu membuat Anda semangat untuk belajar, maka muka apa yang akan kita bawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh pada kita? Maka 63 tahun perjalanan UNIDA itu harus memberikan inspirasi langkah awal bagi teman-teman minimal di tahap S1. Berjuanglah seperti Nabi kita mencontohkannya. Kadang ada lapar yang harus ditahan, kadang harus tantangan yang harus dilalui, kadang ada kesedihan yang harus dilewati, tapi semua itu tempaan untuk mengantarkan pada kesuksesan yang disimpan di hadapan kita. Sifat keduanya, santri yang hebat, yang berhasil, hanya bisa diciptakan oleh pengajar-pengajar dan pengasuh yang tangguh. Yang bukan hanya tangguh secara personal, tapi tangguh juga dalam kehidupan keluarganya. Para musyrif, para teladan, para kiai tidak mungkin bisa membimbing santri-santri dan mahasiswa dengan baik kalau tidak ada sosok-sosok Khadijah yang hadir di sampingnya, yang mengenakan seragam-seragam biru langit ini. Tapi izin nanti ibu cek ya bu ya. Saya tanya ibu-ibu dulu nih, bu, istri Nabi ada berapa bu? Bu, tenang aja, saya nggak akan bahas poligami, saya cuma tanya aja. Istri Nabi ada berapa? Nabi diizinkan memiliki istri lebih daripada 4. Yang membersamai dengan beliau berumah tangga ada 9. Dari 11 ada yang mengatakan demikian dengan tambahannya 2. Tapi saya riset, mengapa diizinkan menikahi setidaknya yang 9 ini? Karena rahasianya bu, ternyata 9 istri Nabi ini, ibunda kita semua itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Jadi ibu nanti temukan, kira-kira ibu mirip yang mana? Apakah Sayyidah Aisyah yang gesit senang belajar sampai menguasai 2/3 ilmu dalam dunia? Apakah Sayyidah Zainab yang senang fashion, tampilannya ganti-ganti? Itulah sifat mar'ah, karena itu disebut dengan mar'ah. Terambil dari satu kata muru'ah, tapi seakar dengan mir'ah, yang punya 3 arti. Satu, senang dengan tampil keindahan. Makanya beda laki-laki dengan perempuan. Kita berangkat biasa-biasa, perempuan berangkat dandan dulu, tengok dulu ngaca, pakai seragam. Kadang tanya suami, papa yang bagus apa ya? Yang kuning atau yang merah? Kata suami, kuning bagus, kayaknya merah deh. Nanya tapi sudah punya jawaban. Begitu dipakai biru. Muru'ah punya kehormatan, Kalmir'ah punya perasaan yang dalam lebih daripada laki-laki. Makanya kenapa orang Arab mengatakan al-mar'atu kalmir'ah, sifat rasa enfuhlung di psikologi, IF-nya perempuan itu seperti cermin. Tahu cermin bu? Bu, cermin kalau misalnya dilempar pecah, bisa nggak disusun lagi? Bisa, tapi tidak bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Nah sifat perempuan begitu, kalau terlukai dia akan cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Oh, tepuk tangan dia. Jadi kalau ada kejadian hari ini, nanti kejadian 20 tahun lalu akan ikut kembali menyertai itu.
ahli sejarah. Nah, maka bagaimana kemudian kekompakan dibangun di dunia pesantren? Karena muridnya tinggal di dalam, siswanya tinggal di dalam, pengasuhnya tinggal di dalam, maka kekompakan di dua arah. Seperti Nabi semangat mencari ilmunya, mencari wahyunya, dan juga kompak dengan istrinya, kompak di rumah tangganya. Maka Gontor ini 100 tahun dalam miladnya, Unida 63 tahun dalam perjalanan kehidupan akademiknya, akan semakin bisa melahirkan solusi kalau kita mengambil satu bagian inspirasi yang pertama dari langkah Nabi. Apa itu? Tidak boleh ada perpecahan yang ada dalam pengurus-pengurus pesantren dan di kampus ini. Itu yang tidak mudah. Karena itu saya sangat bahagia ketika Kiai Akrim mengatakan, Ustaz, sejak tahun 58 ini sudah diwakafkan. Badan wakaf, badan tertinggi. Karena sudah wakaf milik Allah, maka tidak tersisa potensi untuk memperebutkan harta yang sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pesantren terpecah, tidak hidup atau hidup segan mati tak mampu, karena dalam dunia pesantren itu tidak ridha Allah yang dicari, tapi warisan-warisan duniawi yang diperebutkan. Gontor mengajarkan kepada kita, wakaf yang utama, ridha Allah yang diraih, maka dunia datang dengan sendirinya. Jangankan dalam kehidupan pesantren, masyarakat dengan UMKM pun dengan senang hati datang dalam kompleks kampus yang kita cintai ini. Satu tanda. Kalau sudah pengurusnya kompak, semangat, maka tinggal mahasiswa dengan santrinya. Maka masuklah pada fase yang kedua, dan ini tidak mudah, 10 tahun. Transformasi dari masa awal keislaman menjadi masa keimanan. 1 fase Islam, 3 tahun 6 bulan. 2 fase iman, 10 tahun. Dan dengan fase inilah baru kemudian terbangun peradaban di satu kota namanya Yathrib, yang kelak akan dirubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dari kata ini diambil kata Madani, dari kata Madani kemudian melahirkan sebuah civil society dan kehidupan berperadaban. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin fokus dulu kepada teman-teman di mahasiswa dan santri serta para pengurus. Ketika fasenya pindah ke fase iman, ayatnya berubah, dan algoritma keilmuannya tidak sama. Fase pertama adaptasi, menyiapkan mentalitas, menguatkan semangat. Karena itu adik-adik yang datang baru disemangati oleh seniornya, diberikan pelatihan-pelatihan. Tapi fase yang kedua, perhatikan ayatnya, Quran surah ke-9 di ayat 122, anugerahnya Quran surah 58 di ayat yang ke-11. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hadirin, satu kali saat ada panggilan untuk bela negara dan bela agama, ini penting jangan dipisahkan. Kalau sudah bela negara, sudah otomatis akan bela agama. Karena kalau negaranya aman, negaranya tentram, kehidupannya tentram, pengajiannya juga nyaman, ibadah di masjidnya nyaman, kehidupan pesantrennya juga nyaman, maka banyak kemudian ulama menyampaikan hubbul watan minal iman, bukan hadis, tapi saripati dari nilai-nilai Quran dan hadis. Termasuk pembelaan terhadap nilai-nilai ketahanan dalam bernegara, itu bagian yang sangat penting untuk menjaga kebaikan dalam agama. Karena itu tidak ragu, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari ketika penjaga tiba, maka resolusi jihad dikeluarkan. Karena nafas pembelaan terhadap agama senapas dengan pembelaan terhadap negara. Karena itu jangan pernah mempertentangkan antara Pancasila dengan nilai-nilai keislaman. Saya pernah ditanya Pak Kiai, Ustadz, bagaimana hubungan Pancasila dengan syariat Islam? Saya jawab, hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Semua orang tergerak, nada munadi lil jihad. Ini ada ancaman terhadap kedaulatan. Siapa yang mau berjuang? Siapa yang mau berjuang? Semua bergerak.
Sampai yang paling viral, ada seorang bapak baru pulang tugas malam, berbulan-bulan sudah nggak pulang. Sampai di rumah, istri nyambut, sudah mandi, dandan, makanan sudah disiapkan. Selesai makan, ngobrol, mukaddimah. Tiba-tiba lewat penyeru jihad, munadi lil jihad, jahidu fi sabilillah. Siapa yang mau jihad? Siapa yang mau jihad? Apa yang dikatakan suaminya? Panggilan Allah telah tiba, papa pamit dulu ya. Saya tanya pada ibu, Bu, suami 6 bulan belum pulang, tugas luar. Begitu pulang, ibu sudah nyambut, sudah rapi, sudah makan, sama-sama ngobrol. Tiba-tiba ada panggilan, bapak harus tugas malam ini. Ibu responnya gimana? Mas, kalau bisa Skype-nya ditunda bentar dah. Perhatikan kalimatnya. Ada panggilan suci dari Allah, Bapak berangkat. Perhatikan respon istrinya. Berangkat. Kalau Bapak pulang di dunia kami sambut, kalaupun tidak kita bertemu di akhirat nanti. Suasananya demikian. Maka semua orang keluar berjuang, semua orang keluar berjuang. Hampir-hampir orang-orang terbaik di masanya keluar untuk berjuang bela negara. Maka apa yang terjadi? Turun ayat mentransformasikan dan menaikkan kualitasnya, kadarnya plus pahalanya dari yang standar menjadi istimewa. Turunlah Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah semua orang yang beriman itu yang dengan imannya dia ingin berjuang, dia berjuang semua ke medan perang, berjuang semua ke alam militer. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka mengapa tidak ada segelintir yang istimewa di antara para pejuang itu yang mengarahkan perjuangan dengan imannya? Perhatikan kalimatnya, dengan imannya. Liyattafaqahu fiddin, bahwa imannya yang berjuang lewat perjuangan intelektual untuk memahami tuntunan-tuntunan agamanya. 2, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan mereka dengan imannya bukan cuma datang untuk belajar, bukan cuma nyari status, bukan cuma nyari ijazah, tidak hanya nyari sertifikat. Apa yang mereka siapkan? Dia punya visi mencari solusi yang menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya masing-masing. La'allahum yahdharun, yang ketika orang-orang ini pulang, dia akan membawa pencerahan bagi masyarakat di daerahnya sehingga mendapatkan pengetahuan dan kebaikan untuk daerah-daerah tempat tinggalnya. Hadirin sekalian, status ini, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, mengantarkan seorang penuntut ilmu langsung naik status menjadi mujahid fi sabilillah. Jika ada yang belajarnya dengan 3 metodologi ini, 3 hal ini, statusnya langsung naik jadi mujahid fi sabilillah, sama dengan pejuang di medan juang peperangan. Dan kalau tidak ada tuntutan militer, maka naiklah ayat ini statusnya lebih tinggi di atas jihad dalam konteks militer. Kalau wafat, statusnya langsung syahid fi sabilillah. Apa yang pertama? Pertama, orang-orang ini bukan hanya berjuang dengan jasadnya seperti tahap pertama, tapi yang kedua, dia belajar dengan kesadaran imannya. Berapa banyak mahasiswa kampus di sini? Tadi saya dengar 5.000 orang, Pak Rektor, kurang lebih. Dari 5.000 itu siapa yang masuk belajar di Unida dengan imannya? Atau jangan-jangan sebagian masih datang hanya ingin mencari status, mencari ijazah, sertifikat, dapat jadi ahli teknologi langsung kerja. Gontor punya jaringan, alumninya luas, cabangnya 19, tokohnya banyak, diharapkan dengan status Unida langsung dapat koneksi. Kalau hanya seperti itu, Anda masih dalam tahap yang pertama. Unida sudah 63 tahun dan layak untuk bertransformasi dari level keislaman biasa menjadi level universitas yang menjaga nilai-nilai keimanan. Unida, Universitas Islam Darussalam, di usianya yang ke-63 bertransformasi menjadi Universitas Iman Darussalam. Maka cara menjalaninya tidak dengan tepuk tangan.
Quran surah ke-49 ayat 14, ada yang ngaku datang ke Nabi mengatakan qalatil a'rabu amanna. Datang mahasiswa ke Nabi, datangnya dari daerah yang jauh, tinggalnya di padang pasir, Arabnya golongan Baduy, dari daerah datang ke Nabi, dia belajar. Tapi sebelum belajar dia mengatakan klaim amanna ya Nabi, level saya sudah beriman. Langsung turun ayat mengklarifikasi, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan Muhammad, mahasiswa yang ini itu belum datang dengan niat beriman, belum menjadi mahasiswa mukmin, baru menjadi mahasiswa muslim, karena imannya baru sampai ke dalam lisannya, belum meresap ke dalam kalbunya. Maka teman-temanku yang mahasiswa S1, S2, S3, bagaimana kita menganalisis sampai malam ini sehingga menemukan parameter perjuangan kita sudah melekatkan iman sampai di kalbu, tidak hanya sampai ke lisan. Satu, Anda harus menjadi taifah dari sekian banyak firqah. Nafar, firqah, taifah. Falaula nafara min kulli firqah taifah. Dari nafar turun firqah, turun taifah. Nafar itu jumlah banyak. Kalau ada 40 siswa, 40-nya nafar. Dari 40 ini, yang 40 ini ada yang serius, yang mau mencatat untuk lulus ujian, yang mau mengingat, yang mau menghafal, itu firqah. Dari 20 turun lagi, mungkin 5, mungkin 3, mungkin 2, yang orientasinya orientasi taifah, bukan hanya sekedar ingin mencatat, bukan hanya sekedar ingin lulus, bukan hanya sekedar ingin pintar. Maka pastikan ketika Anda masuk ke Unida ini, mulai dari gerbang, Anda masuklah dalam golongan sedikit yang taifah itu. Maka bagaimana cara masuknya? Liyatafaqahu fiddin, bukan waliyata'allamu fiddin. Ada ta'allum, ada tafaqquh, itu berbeda. Ta'allama yata'allamu ta'alluman. Ta'nya menunjukkan kesungguhan, tasdidnya menunjukkan tantangan, ilmunya sesuatu yang dipelajari. Kalau ingin ilmu, belajar yang sungguh-sungguh, tak siap menghadapi tantangan, tasdid di dalamnya. Dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah dilewati. Tapi itu ta'allum. Tapi untuk menjadi ta'ifah, Allah pindahkan kalimatnya, lihat tafaqahu, dari kata fiqih ditambah ta di depannya, diakhiri dengan tasdid di ujungnya. Tafaqqaha yatafaqqahu, paham. 8 fakultas. Berapa parodi Pak Rektor? Prodinya 23. 8 fakultas, 23 prodi, semua menjadi taifah. Pastikan setiap ilmu yang diajarkan di dalam ruang-ruang kelas ini bukan hanya menjadi pengetahuan yang dicatat dan dihafalkan, tapi dipahami, yang menjadi pembeda antara Anda saat masuk kelas dengan keluar kelas. Mahasiswa yang telah mentransformasikan diri menjadi mukmin, dia tidak akan membiarkan satu kalimat pun tidak dipahami sebelum keluar dari ruang-ruang pengajaran itu. Itulah mutafaqih fiddin. Pastikan paham. Karena itu cara masuknya beda, langsung dicontohkan. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, ditempatkan nomor hadis yang kedua dari 42 hadis. Perhatikan dari sanadnya dan muqaddimah matan hadisnya. Kadang orang langsung bahas ke dalam matan, muqaddimahnya tidak dilihat. An Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qulna ajibna yas'alu fayusaddiquh. Faqala ya Muhammadun akhbirni anil iman. Faqala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ajibna yas'aluhu fayusaddiquh. Faqala akhbirna anil ihsan. Faqala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Faqala sadaqta. Qala akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama anis sa'il. Al hadis. Perhatikan pembukanya. Nanti Nabi akan katakan, terakhir komen Nabi-nya, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Itu Jibril yang menyamar jadi siswa sekaligus menjadi dosen. Dan perhatikan nanti respon sahabat ketika selesai mendengarkan hadis ini, semuanya tidak ada yang komen, semua langsung like and subscribe. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk santai bersama Rasulullah. Bainama ketemu kata julus. Kalau dia berdiri sendiri, julus itu serius. Tapi kalau ketemu kata bainama dengan julus, itu artinya duduk santai. Tapi santai pun kalimat yang digunakan tetap julus, bukan qu'ud. Apa artinya julus? Ma ma'nal julus? Duduk. Apa artinya duduk? Julus itu. Nanti di perpustakaan cari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karya Abu Hilal Al-Askari, untuk melihat dua kata yang maknanya sering sama tapi sebetulnya katanya beda dan maknanya tak sama. Julus dari kata jalasa. Jalasa yajlisu jalsan wa jilsatan wa julusan. Artinya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Itu asalnya. Lawannya qu'ud, Bu. Qa'ada yaq'udu qu'udan wa qa'datan wa qi'datan hayahnya. Artinya berpindah dari tempat yang tinggi ke rendah. Perhatikan diksi Al-Quran dan hadis begitu presisi menyampaikan konteksnya. Kalau kita sholat berdiri begini tinggi, kemudian ada masalah di kaki sehingga tak mampu berdiri, maka kita duduk. Perhatikan bahasa yang digunakan oleh Quran, bukan julusan tapi qu'udan. Quran surah keempat ayat 103, fa idza qudiyatis salatu fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, bukan wa julusan. Enggak bisa berdiri tinggi, duduk. Tapi dalam bab ilmu menariknya, semua derivasi katanya, semua perubahan katanya tidak ada yang diambil dari kata qu'ud, semua julus. Apa yang ingin disampaikan? Ilmu itu dimanapun kita duduk mesti mengangkat derajat kita lebih tinggi dibandingkan kita sebelum masuk mempelajarinya. Oleh karena itu tempatnya disebut majlis, jamaknya disebut dengan majalis. Kenapa disebut majlis? Karena tempat itu bukan hanya membuat kita pintar, tapi mengangkat derajat kita lebih tinggi dari sebelum belajar. Anda ini masuk ke kampus, mesti ada bedanya masuk dengan keluar. Nah, step kedua ini, yang kedua, itu tidak tanggung. Bukan hanya dengan dasar keislaman, dia masuk dengan dasar keimanan, dia masuk ke majalis, 8 fakultas, 23 prodi, itu majalis. Kalau benar belajarnya Anda luas-luaskan tempatnya, yang diangkat oleh Allah 2 sekaligus, imannya plus ilmunya. Quran surah ke-58 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan iman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, sahabat itu walaupun duduk santai, yang dicari itu orang yang terbaik. Karena orang terbaik itu walaupun ngobrolnya santai, mesti ada ilmu dan kebaikan yang mengangkat iman dan pengetahuan kita di hadapan Allah. Maka yang diburu oleh mereka Nabi.
Nanti belajar juga mereka nggak terlalu serius-serius juga. Ada santainya Kiai. 165 canda Nabi, dari yang paling sederhana sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nabi tertawa bersama sahabatnya yang ceria. Nabi tertawa sampai gerahamnya kelihatan. Ada pengajaran yang lucu dari Nabi, ada yang jenaka, tapi tetap membawa hikmah yang mencerahkan. Jadi boleh bergaul dengan ustadz-ustadz, main bola sama-sama, tapi tetap dengan ta'zim kepada para kiai dan ustadznya. Lihat-lihat, kalau mau nekel pikir-pikir dulu. Santai, tapi ada ilmunya. Santai, tapi kenaikan imannya. Bainama nahnu julusun. Kalau kami duduk-duduk santai, yang kami cari Nabi katanya. Tuh, Bu. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang orang. Kami nggak tahu siapa dia. Syadidu bayadhi thiyabi. Ayo mahasiswa, mahasiswi. Adik-adikku yang santri. Dia datang pakaiannya begitu rapi, bersih, putih. Tuh, orang beriman begitu. Mau ngaji performansinya itu udah bagus. Mau masuk kampus, itu penampilannya sudah kelihatan. Orang beriman itu kelihatan kesungguhan belajarnya dari penampilannya. Masya Allah, malaikat mau ngaji nyamar pakaiannya bagus. Ini mahasiswa bukan malaikat. Mau berangkat yang tidak tertakwa malaikat, pakaian biasa-biasa. Coba Anda bayangkan kalau dosen datang ke kelas pakai kaos oblong, celana sontok, peci miring, semangat gak belajarnya? Maka kita balik, kalau kitanya semangat, berangkat pakaian yang bagus, seragam yang bagus, laki-laki pakai dasi, bagus keadaannya, Masya Allah, contoh langsung malaikat yang diberikan. Syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadis sa'ari, rambutnya tersisir rapi, penampilannya bagus. Jangan datang berangkat ke kelas belum mandi, seragaman iya, tapi mata masih belekan. Rapi, bagus, la yura alaihi atharus safari, niatnya fokus untuk belajar, tidak nyambi mampir-mampir dahulu. Karena boleh jadi ada mahasiswa, ada santri mau masuk kelas nyambi dulu, sehingga energinya terbagi, tidak 100%. Ini ada yang mau ngaji, nggak dilarang. Tuh ada soto spesial Boyolali, soto. Sana ada jus kurma, 20% diambil sama itu. 10% diambil sama itu, 30% diambil sama itu, ngaji sisa 40%. Tabligh akbar tidak ada masalah, karena yang diambil dalam tabligh akbar itu hikmah. Ibrahnya apa? Itu yang kita ambil. 20% pun cukup, tidak ada masalah. Tapi kampus berbeda. Anda butuh energi 100%. Jangan jadikan tempat belajar sebagai tempat nyambi, datang lelah, datang capek, energi nggak fokus. Maka orang-orang beriman datang sudah siap, dia baca sebelumnya. Di dalam kampus, dalam kelas bukan untuk memberikan sesuatu yang mengajarkan detail dari yang baru, tapi untuk mengurai kegamangan yang kita dapatkan saat membaca sebelum masuk ke ruang belajar. Masuk, pelajari dulu. Fokus belajar, yang hebat, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil saf depan. Sampai-sampai hampir lututnya menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, mengambil sikap sempurna. Duduknya rapi, ambil barisan terdepan. Masya Allah, depan itu kelas, masuk barisan terdepan, semua yang disampaikan oleh dosen, oleh guru jelas terdengar. Yang kedua, kalau mau ngantuk kita tahan-tahan. Ini yang bagian depan mau ngantuk aja begini karena depan. Nah, kiainya langsung lihat, kitanya langsung lihat. Coba lihat mentalitas mahasiswa kita. 5.000 ahla gontor unida transformasi. Masuk siap, cari barisan paling depan. Tak jelas tanyakan. Jadi bukan tipikal duduk di kelas bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan. Kadang titip absen. Ujian pinjam fotokopian teman. Belajarnya SKS, sistem kebut. Oh, kadang sejam. Ini saya kasih rahasia ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa dan adik-adikku yang di pesantren. Tapi ini di antara kita aja nih malam ini nih. Bersyukurnya jadi orang Indonesia. Ini saya riset kecil-kecilan Prof ini. Oke.
Ini diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa. Yang saya lihat anugerah ini rasa-rasanya tidak dimiliki di tempat-tempat lain, Bu, Pak. Saya ambil contoh dua nih. Satu, waktu kami kuliah di Tripoli, lalu saya diangkat jadi amin khutbah, usia 26 tahun. Jadi kami menentukan siapa yang naik ke atas mimbar untuk khutbah, itu harus bikin dulu naskah, saya periksa. Saya menerima pengaduan beberapa mahasiswa. Ada satu kasus yang diadukan orang Indonesia, datang orang Afrika. Syekh, wallahi muskilah Indonesia, dia katanya. Indonesia ini problem. Sekarang mambi kayak Syekh. Kenapa? Wallahi ana indi al-imtihan. Ana darastu qabla 3 ashhur. Faraja'tu al-mawad. Saya ini mau menghadapi ujian 3 bulan, saya belajar. Saya mutalaah, saya murajaah tu materi. Fa idza al-laila qabla al-imtihan ata Indonesia. Semalam sebelum ujian datang orang Indonesia, pinjam catatan saya. Ista'ara minni mudzakarati. Madza hasal? Tala'at an-natijah, keluar nilai dia 8, saya 7,5 katanya. Saya bilang nih orang belum tahu sistem SKS tuh. Tapi pembedanya apa? 7,5 ini dibawa sampai menjadi alumni. Bahasa Arabnya lancar, pikirannya tajam, senang hadir stadium general, diskusinya punya visi. Yang 8 ini ilmunya hanya sampai kepada ujian saja. Bahasa Arabnya masih standar. Malu untuk bertanya, tidak mau aktif untuk menggerakkan dirinya. Nah ini yang kita gambarkan, kita punya kemampuan itu, potensi luar biasa. Yang kedua bahasa, Anda mau cek dimanapun, nggak ada lisan seperti orang Indonesia. Silakan Anda cek ya, India sehebat-hebatnya dalam bahasa Inggris tetap tidak akan kehilangan dialek Indianya. How are you doing? Pasti akan ketahuan, nih India nih. Cina sebagus-bagusnya bahasa Arab, itu akan ketahuan Cinanya. Saya pernah 2010 itu menerima jemaah haji. Kloter pertama datang Pak Kiai, masih di Mekah. Lalu kemudian saya lihat ada orang badannya besar, jenggotnya panjang, jubahnya bagus di pinggir jalan. Saya datang, assalamualaikum kaifa haluki syekh, katanya. Apa jawabannya? Da abdi mati Tasik, katanya. Saya orang Tasik. Bahasa Arabnya fasih, Tasik. Bahasa Arabnya fasih, Gontor. Bahasa Arabnya fasih, Tebu Irang. Bahasa Arabnya fasih, Peloso. Yang kalau bicara tak kelihatan orangnya, tak akan tahu kalau itu orang Indonesia. Jadi Bu, lisan kita itu dipakai ke bahasa apapun, itu mudah adaptasinya. Kenapa rahasianya? Karena kita itu bergaul dalam kehidupan dengan banyak suku, tanpa sadar terlatih lisan kita itu menggunakan perangkat itu dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Di Gontor ini ada berapa lisan yang Bhinneka Tunggal Ika berkumpul di sini? Yang Jawa banyak, yang Sunda ada, Sumatera ada, Papua ada, Sumatera yang dibagi-bagi, utara, selatan, barat ada di sini. Yang Eropa datang, saya dengar di sini ada yang dari Belgia, asalnya dari Libanon, kemudian ada beberapa yang lain ngumpul di sini, tak terasa dilatih lisannya. Manfaatkan selama belajar di sini, jangan lulus hanya dengan 1-2 bahasa. Kenali dari mana saja yang datang di sini, pelajari bahasanya. Satu hal. Duduk paling depan, kemudian tafakuh, taknya serius, sungguh-sungguh. Sudah 100 tahun, 63 tahun untuk kampus. Maka sayang kalau kualitasnya hanya untuk tahu, naikkan statusnya. Lihat tafakkuhu, linya penguat. Kalau ambil juhud, juhudnya di situ kesungguhan. Yo serius. Kemudian harus mau menghadapi tantangan, tasydid, sampai paham intinya. Nah ini yang penting, tahap 3-nya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pastikan ini khusus untuk mahasiswa ya. Setiap mahasiswa yang belajar di kampus ini, pastikan Anda sambil meriset masalah-masalah di daerah-daerah Anda masing-masing. Di kampung Anda butuh apa? Di daerah Anda ada masalah apa?
Nah, itu yang dipelajari di sini, diskusikan di sini, bahas di sini, sehingga ketika pulang ke daerah masing-masing jadi solusi. Itu yang diinginkan Quran. Level nomor 2. Kami kirim beberapa mahasiswa ke luar negeri. Saya tugaskan, Prof, saya seleksi se-Indonesia, para Pak Kiai, para Ustadz. Pertanyaan pertama kami itu, apa masalah di daerah Anda masing-masing? Ambil jurusan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, naikkan levelnya. Setiap bulan kita kirimkan masalah, bahas ini, bahas ini, bahas ini. Ketika pulang, mereka sudah siap menghadapi tantangan di daerahnya masing-masing. Pernah ada santri saya kirim, begitu sampai ke Tripoli, dalam satu kajian saya tanya, saya beri tugas saat libur. Begitu saya tanya, Anda daerah mana? Daerah X. Apa kesan yang pertama didapatkan? Ustaz, begitu saya sampai ke sana, pertanyaan saya pada masyarakat, berapa jumlah umat Islam di sini? Di sini Pak, 96% Islam semua, katanya. Masya Allah. Lalu yang 4%-nya apa? Muhammadiyah, katanya. Ustaz Batur ya. Nah, ada yang demikian, tidak ada masalah. Lalu solusinya bagaimana memperkenalkannya? Bahas. Bagaimana memberikan pencerahan, mengenalkan tentang NU, mengenalkan tentang Muhammadiyah, mengenalkan tentang yang lainnya, dari sejarahnya, dari kakek buyutnya, dari perjuangannya, sehingga bisa dinikmati dalam kehidupan bersama-sama, menghidupkan Islam dalam keadaan yang baik. Jadi solusi. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. 100 tahun bikin visi baru, 100 tahun bikin penguatan baru, bikin resolusi yang terbaik. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau itu benar dilakukan, yang Allah angkat bukan hanya pengetahuannya, termasuk imannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sekarang bagian penutup, karena saya dibatasi ini waktunya 1 jam, mungkin sudah lewat. Bapak Ibu, ini saya mau urai dulu ya. Silakan Anda fokus di sini. Jadi 3,5 tahun visi keislaman, 10 tahun visi keimanan. Kita bisa akselerasikan itu karena instrumennya, alatnya kita sudah punya. Dulu Nabi masih minoritas, sahabatnya terbatas, tidak mudah perjuangannya. Sekarang kita bisa perkecil, dari 10 tahun kita jadikan bisa 2 tahun, kita bisa jadikan 3 tahun. Yuk, setelah S1 naik level S2, langsung transformasi kepada aspek yang kedua, risetnya pertajam. Tapi perhatikan yang ketiga. Dan ini yang mempertahankan nilai-nilai Islam, membangun peradaban dunia. 10 tahun yang ketiga bisa menciptakan masa 700 tahun setelahnya Islam hidup dalam peradaban dunia. Saya akan urutkan nasab sebentar. Fase Nabi Muhammad, beliau itu anak dari seorang ayah namanya Sayyidah Abdullah, menikah dengan Sayyidah Aminah, kemudian melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tarik jalurnya ke atas. Abdullah itu anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Hashim anaknya Abdul Manaf. Saya sampai sini dulu, saya berhentikan nasabnya untuk menurunkan ke bagian-bagian yang lain. Abdul Manaf itu punya istri 2. Berapa Bu? Yang kencang berapa? 2. 1 Waqidah, 2 Atikah. Waqidah punya anak namanya Naufal. Atikah nanti punya anak lagi 2. Ini menarik nih. Saya ulangi ya. Atikah ini nanti punya anak lagi. Saya koreksi 3. 1 Muttalib, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdus Syams. 1 Muttalib, yang kedua Hashim, ketiga Abdus Syams. Hashim nanti menikah lagi, punya 4 istri. Berapa istri Bu? Berapa Pak? 4. 1 Fatimah, kedua Halah, ketiga Natilah, keempat Lubna. Dari Fatimah inilah kemudian melahirkan 8 orang anak, 3 laki-laki, 5 perempuan. 1 Zubair, kedua Abu Talib,
Ketiga, nanti dilahirkan Abdullah. Jadi turunan Abdul Muttalib, nanti turunnya ke Abdullah. Nanti dari Abdullah kita temukan Ummu Hakim. Dari Ummu Hakim ada Bara, dari Bara ada Atiqah, nanti ditutup dengan Umaymah. Kemudian dari jalurnya Hala itu akan melahirkan Sayyidina Hamzah. Dari jalurnya Natilah melahirkan Abbas. Abbas punya anak nanti yang bungsu Abdullah. Abdullah punya anak namanya Ali, Ali bin Abdullah. Ali punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak nanti 4. 1 Ibrahim, kedua Mansur, ketiga Safah, keempat Musa. Dari Safah dan Mansur ini akan menurunkan dinasti Abbasiyah yang menguasai selama 508 tahun. Dari sisinya yang Abdus Syams nanti punya 2 anak. Yang pertama Harb, yang kedua ke atasnya nanti, ini cukup menarik. Dia akan punya anak, 1 Utsman, yang kedua Affan. Nah, Utsman ini tidak punya anak, Affan punya anak pertama. Untuk menghargai Utsman, maka dinamakan anaknya Utsman, dikenal dengan Utsman bin Affan. Ke bawahnya nanti Harb punya anak Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Muawiyah punya anak Yazid bin Muawiyah. Yazid punya anak Muawiyah bin Yazid. Nabi SAW selesai dakwah 23 tahun, diteruskan kemudian oleh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar kurang lebih 3 tahun radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 5 tahun, kurang lebih 29 sampai 30 tahun. Diteruskanlah kemudian oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang sebelah kiri tadi. Lalu Yazid bin Muawiyah. Yazid diteruskan oleh Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid pindah ke keluarga Hakam. Hakam dari Abdus Syams yang atas tadi. Utsman, Affan, kemudian Hakam. Punya anak namanya Marwan, disebut Marwan bin Hakam. Marwan punya anak namanya Abdul Malik, disebut Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik punya anak namanya Walid, dikenal Walid bin Abdul Malik. Nanti Walid ke bawahnya lagi punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman bin Walid, ke bawahnya menemukan Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun dari Nabi sampai dengan dinasti Umayyah, itu sampainya di Walid bin Abdul Malik. Dari 100 tahun perjalanan ini, pondasi 23 tahun, pengembangan 30 tahun, ditambahkan sampai yang dinasti Walid ini selama 100 tahun, apa yang dicapai dari pedoman ini sampai di masanya Walid. Dan yang kedua, berganti 100 tahun Hijriah, 101 Hijriah, menyambung di eranya Umar bin Abdul Aziz. Kembali ke hadis Abu Daud, nomor hadis 4291 yang pertama. Komentar sebagian ulama mengatakan demikian. Setiap 100 tahun itu akan datang seorang pembaharu yang memberikan kebaruan-kebaruan dan menyampaikan solusi atas permasalahan umat. Ada yang menafsirkan satu itu personal. Tanda pertamanya Umar bin Abdul Aziz, karena beliau masuk pada pemerintahan dan wafat tahun 101 Hijrah. Plus pindah 100 tahun Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun berikutnya Imam Syafi'i, karena wafatnya 204 Hijrah. Kemudian 100-nya lagi. Tapi ada tesis menarik Pak Kiai, Prof. Itu ditulis, ada buku namanya Asasus Sunnah wa Fiqhuha Strip Al-Aqaid Al-Islamiyah. Cetakannya Darussalam, tapi bukan Gontor. Penulisnya Da'i Kabir, Syekh Said Hawa. Wafat di Jordan tahun 1989. Teman-teman mahasiswa, lihat cetakan ini, buka halaman 93. Perhatikan pembahasan yang ke-9 tentang tajdid wal mujaddidin. Beliau menafsirkan, mengutip pendapat para ulama, yang dimaksud man dalam hadis Nabi, innallaha yab'atsu ala ummati fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu. Man di situ kata beliau, man dalam nahwu tidak hanya diartikan untuk fardiyah, untuk orang per orang, tapi juga bisa berlaku untuk makna jama' yang membentuk sebuah sistem. Jadi setiap 100 tahun pemaknaan terhadap hadis itu, kata beliau, maknanya sistemik. Karena nggak mungkin satu orang bisa menyelesaikan semua persoalan masyarakat. Akan ada yang di bidang fikih, ada di bidang hadis, ada di bidang seni, ada di bidang pendidikan, ada yang di bidang pengajaran. Apa pemaknaan beliau terhadap hadis itu?
setiap masuk masa ke-100 hendaklah merumuskan persoalan yang ada di era itu, dan setiap bagian-bagian di situ secara kolektif dan sistemik menganalisis dan memunculkan kebaruan-kebaruan sesuai dengan persoalan yang dibutuhkan di masanya. Di mana analisis didapatkan? Karena ternyata Umar itu bin Abdul Aziz tidak tangguh sendirian. Beliau memimpin sampai 101 hijrah. Itu tidak tunggal, tapi hasil pelatihan yang mengumpulkan metodologi dari era-era sebelumnya. Di era Nabi risetnya apa? Di era Umayyah khilafah risetnya apa? Di era Umayyah sebelumnya risetnya apa? Barulah ditemukan kemajuan-kemajuan. Walid bin Abdul Malik di masanya Islam menembus Afrika. Ada gubernur namanya Musa bin Nusair, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Anda bisa bayangkan Afrika Utara itu provinsi dari Daulah Islamiyah. Gubernurnya Musa bin Nusair, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Kekuatan panglima daerahnya, pangdam wilayah Afrika Utara, itu bisa menaklukkan Iberia. Yang sekarang dikenal dengan dulu Andalusia, sekarang Iberia. Ada Prancis, Spanyol yang masih lolos ini sekarang. Portugal tereliminasi kemarin. Itu Anda bisa bayangkan, bisa menaklukkan itu dan membangun peradaban di Eropa 700 tahun setelah itu. Bisa dibayangkan, mempelajari pedoman sistem yang diwariskan Nabi, dikumpulkan jadi solusi, lalu menganalisis persoalan di eranya, dibawa pedoman-pedoman itu secara tematik, dan hebatnya apa? Mereka merumuskan ternyata Quran itu bukan kumpulan ayat biasa, semuanya tema-tema kehidupan. Dari sebelum kita lahir, saat di kandungan sampai kita wafat, kita temukan ayatnya di Quran. Sekarang tugas kita mengeluarkan ayat-ayat itu sesuai dengan tugas kehidupan kita. Contoh, ini saya urut cepat ya, saya urut cepat. Saat masih dalam kandungan, bagaimana kita ingin mengamati perjalanan dalam kandungan itu janin berjalan dengan baik. Kita temukan Quran misalnya di surat ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke-9 sampai 13, ditafsir di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang kelima. Ketika lahir, apa kewajiban suami dan istri untuk merawat yang baru lahir ini sampai usia 2 tahun dengan baik. Quran turun Quran surah kedua ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, pendidikan apa yang menjadikan anak mudah belajar, kenal Allah dengan baik, taat pada orang tuanya, mudah belajar dengan lingkungan. Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 11 sampai dengan ayat 19. Kemudian dia merangkak naik untuk belajar lebih serius lagi, kenal dengan lingkungan yang lebih baru. Apa yang harus dia kemudian lakukan? Turun Quran surah 9 di ayat 122. Penguatannya Quran di surah ke-58 di ayat ke-11. Kalau dia lakukan itu dengan baik, kemudian diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka turun jaminan Quran surah kedua di ayat 282 di ujungnya. Lalu dalam pertukaran belajar itu kadang-kadang dia timbul rasa biologisnya, bisa ketemu dengan pasangannya, bertemu dengan jodohnya. Turun Quran surah keempat di ayat keempat, pernikahannya Quran surah 30 ayat 21, pembagian tugas awalnya suami istri Quran surah keempat di ayat ke-34-nya. Lalu mulai suami punya tugas mencari nafkah, yang standar Quran turun surah kedua ayat 167 sampai 169. Kalau ingin kuat naik Quran surah kedua ayat 172. Kalau ingin belum berangkat, rezekinya sudah diberikan oleh Allah, Quran surah ke-7 ayat 96. Kadang-kadang belajar untuk mencari nafkah itu tidak mudah, ada tantangannya, butuh kesabarannya, dijelaskan secara umum di Quran surah kedua di ayat 214. Solusinya dengan pembuka ayat yang sama di ayat Quran surah ketiga ayat 142. Lalu dijabarkan secara detail ujian-ujiannya Quran surah kedua di ayat 155. Solusinya ayat 150 sampai dengan 157-nya. Ibu yang di rumah tangga kadang-kadang tidak mudah, harus menghadapi perawatan anak, kadang-kadang membantah dan sebagainya. Quran surah ke-17 dari ayat 23 sampai dengan ke-27. Sampai Anda usia 40 tahun merasa hebat sendiri, sukses sendiri tanpa sadar bakti pada orang tua, maka bagaimana membangun harmoni dalam lingkup kehidupan keluarga dengan orang tua? Turun Quran surah ke-46 di ayat ke-20 untuk panduan doanya. Mulai berbagi dengan orang tua dan saudara, turun Quran surah kedua di ayat ke-215. Mulai pendapatan sudah baik, mulai berzakat, turun kemudian pembagiannya Quran surah 9 di ayat ke-60 sampai menjadi sepuh, sampai turun kembali. Jangan berharap hidup untuk abadi, mungkin satu saat datang akhir kehidupan kita tiba.
Quran surah ketiga ayat 185, diutus malaikat, kita kenali dulu supaya siap diambilnya. Malaikatnya Malakul Maut. Quran surah ke-32 di ayat yang ke-12, kita ingin diambilnya dengan lembut. Quran surah ke-30 ke-79 ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-30. Kemudian kita meninggal, masuk ke alam kubur, maka pelajari sebelum kita meninggal supaya nikmat di alam kuburnya. Turun Quran surah ketiga di ayat 169 sampai dengan 172. Sampai dibangkitkan di hari kiamat, ada pilihan kemudian surga. Mau pilih ke surga ataukah ada ancaman neraka? Hindari ancaman-ancaman neraka dengan Quran surah keempat ayat 140. Masuk ke dalam urutan surga Quran surah keempat ayat ke-69. Ada 8 jenis surga. Kalau ingin surga Firdaus, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9-nya. Ingin surat Aden, Quran surah yang Aden, ambil Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Amalan yang biasa yang penting ke surga, Quran surah kedua ayat ke-25. Amalan 50-50, maka waiting room, tunggu di Araf. Turun surah ke-7 ayat ke-45 sampai 49. Ibu dari belum lahir sampai kembali kepada Allah, ayatnya ada. Nggak ada yang nggak ada. Nah, sekarang tugas kita bukan tepuk tangan. Tugas kita itu menurunkan tema-tema sesuai hidup kita. Saya tanya ibu deh, sepanjang ibu menjadi ibu, sudah pernah mengeluarkan ayat ibu-ibu? Cita-cita menjadi istri solihah, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat tentang istri dalam Quran? Hadisnya apa saja? Teman-teman yang belajar nih, di pesantren, di kampus, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat ilmu? Kita ini belajarnya gampang sekarang. Dulu orang nyarinya berangkat jalan kaki, Bu. Pak, jalan kaki. Imam Al-Bukhari jalan kaki. Dirumuskan 16 tahun. Sholat di Mekah, Masjidil Haram. Diselesaikan di Madinah. Imam-imam yang lain berangkat jalan kaki. Cuma ngambil satu hadis saja. Sekarang Masya Allah. Kitabnya sudah ada lengkap. Imam Al-Bukhari jenius. Itu jangan dikira kitab biasa. Itu beliau menyusun Quran menjadi 97 tema. Itu bukan sekedar kitab hadis, makanya beliau beri nama begini, Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Nah, karena panjang kita singkat Sahih Al-Bukhari, tapi Jami itu punya makna. Ulama itu nulis kitab, itu judulnya ada artinya, dalam sekali. Ada 4 nanti kualifikasi kitab hadis. Ada Jami, ada Sunan, ada Musnad, ada Mu'jam. Kenapa Al-Bukhari menamakan Jami? Jami itu kitab hadis yang disusun dengan tematik, dengan tema-tema kehidupan. 97 tema. Setiap tema ayatnya dulu, Bu. Pak, ayatnya dulu apa? Sesuai dengan tema ini. Baru setelah itu diturunkan dari tema subtema. Itu hebatnya. Kitab Bad'ul Wahyi, awal mula kenabian, untuk melegitimasi kenabian supaya jadi tanda 2. 1, Anda yakin yang menyampaikan informasi ini sumbernya Nabi, orang paling hebat, terpercaya, paling kuat. Apa buktinya? Ini dasar-dasar pembuktiannya, sekian hadis. Yang kedua, sebagai standar kenabian, kalau ada orang ngaku nabi, kita bisa langsung tolak karena ada standarnya. Makanya Nabi langsung komen, la nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Apa pengertian jauhnya? Nanti setelah saya meninggal akan ada orang ngaku-ngaku nabi. Kalau ada yang seperti itu, cukup katakanlah nggak mungkin, nggak ada. Apa tandanya? Imam Al-Bukhari merumuskan kitab Bad'ul Wahyi turun. Jadi kalau ada orang sepeninggal nabi ada yang ngaku nabi, jangan heran, artinya nabi benar. Nabi benar. Yang heran itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Saya nggak tahu kalau di sini itu. Dulu, Bu. Di Jakarta ada IM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Tangkap sama polisi kita tuh. Di interview, wawancara. Mengapa Anda mengaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu katanya. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Tangkap sama polisi. Ada awal 2000-an itu naik dikit tingkatnya, naik 1 oktav tuh. Ngaku nabi. LE ngaku nabi. Dan ada pengikutnya, itu masalahnya tuh. Ditangkap sama polisi kita. Ya, polisi kita tuh, jangankan teroris, nabi ditangkap tuh. Dan minta izin mendaratkan Jibril di Monas.
dihukum 6 tahun. Ya. Makanya dulu masa-masa itu tegas tuh, kalau ada yang menyimpang diselesaikan di induknya, bukan dibuat tandingannya. Makanya saya usul ke teman-teman tuh ya, kalau ada yang aneh-aneh itu cukup dirujuk yang baiknya, rujuk yang solehnya. Jangan dibuat tandingan yang aneh-aneh lagi yang tidak akan menyelesaikan masalah. Nah ini dibikin kitab Badul Wahyi. Setelah itu apa? Kalau sudah bagus, percaya ini dari Nabi, kuatkan dulu imanmu supaya nanti belajar bab berikutnya dengan iman. Kitabul Iman, 57 hadis di dalamnya, turunan subtopiknya. Begitu selesai Kitabul Iman, masuk apa? Kitabul Ilmi. Jadi ngaji ilmu itu pakai iman. Ngaji ilmu itu yakin dengan keterangan Rasulullah. Jadi ketika seseorang berangkat mengaji ilmunya menggunakan imannya, dua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang melahirkan Al-Bukhari, An-Nawawi, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita ingin nanti ke depan ada Al-Gontori ke depan. Ya. Nah ini yang kita coba munculkan, kita hadirkan sebagai bagian dari penutup. Ini harus kolektif, harus bareng-bareng kita semangatnya, sama-sama kita wujudkan. Jadi saya ingin menyampaikan tadi, bukan ingin mengatakan saya hafal nasab, bukan. Saya ingin tunjukkan bahwa kalau ini dilakukan secara kolektif, belajarnya benar, ngajinya benar, spesialisasi di bidangnya, maka mudah kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masa kini ataupun persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa depan. Ibnu Rushd itu ketika menulis buku, bukan hanya beliau mengarang buku-buku di bidang filsafat, Prof, tapi juga Bidayatul Mujtahid itu karyanya Ibnu Rushd. Bidayatul Mujtahid itu kitab induk untuk perbandingan mazhab yang tidak mentarjih, yang nulis itu seorang ahli filsafat dan dokter bedah. Anda bayangkan, saya ingin fakultas kedokteran dari Unida ini besok-besok itu bukan hanya pakar di bidang kedokteran, tapi paham juga fikihnya, paham ayatnya, paham hadisnya. Yang kelak kalau ada orang tanya, dok penyakit saya ini begini, apa obatnya? Masya Allah, Quran surat sekian, ayat sekian. Kita sekarang tidak hanya butuh poli gigi, poli jantung, tapi kita juga sekarang butuh poli-poli yang mengobati penyakit jiwa. Poli iri, poli dendam, poli hasad, poli hasud dan sebagainya. Nah itu kita tidak akan temukan. Ini yang mungkin bisa kita hidupkan. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Gontor bisa, dan ini saatnya kita bersinergi semuanya. Saya berharap semua pesantren di Indonesia ini bisa saling mendukung dan menguatkan. Ribuan pesantren sudah ada. Kalau semua ribuan ini mengambil bagian-bagian tertentu untuk saling melengkapi, saya yakin masa-masa keemasan untuk Indonesia itu akan kita percepat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pesan saya satu, pulang dari sini tolong naikkan level keimanan kita. Kalau iman naik, itu lawannya maksiat. Maksiatnya sekarang sudah terkumpul. Ingat baik-baik ini, semakin meningkat zamannya, semakin terakumulasi persoalan-persoalan sebelumnya. Maka satu, tolong fokus baik-baik masalah kita sekarang, jangan kehilangan identitas. Pulang dari sini, yang laki-laki tetap laki-laki, yang perempuan tetap perempuan. Kalau niat saja, jangan jadi Kurniadi. Ya, ini masalah besar kita sekarang. Masalah LGBT kita dukung MUI, Presiden sudah mengeluarkan Kepres juga, supaya negeri ini utuh, negeri ini baik dan punya identitas yang baik untuk kita jaga dan untuk kita membangun bangsa ini menuju kemajuan yang mencerahkan. Yang kedua, ini penting, teman-teman yang mengaji di sini, nasihat kami, baik yang di pondok ataupun yang di kampus, jaga akhlak di atas adab. Adab itu sikap moral yang ditempa melalui pendidikan. Akhlak, sikap moral yang ditempa melalui proses ibadah. Bersamaan dengan belajar, jaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon takwa ini yang menambahkan cahaya ilmu. Sampainya bukan ke sini, sampainya ke sini. Saya banyak perhatikan banyak orang yang sekarang belajar, ilmunya sampai di sini sehingga banyak digunakan sebagai amunisi hanya untuk berdebat, bukan untuk beramal. Pandai-pandai cari dalil, pandai-pandai cari yang paling sunnah, cari yang paling benar. Hidupnya begitu saja, terperangkap dalam ruang-ruang hampa yang tidak melahirkan amal yang sejati. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Untuk menjaga itu, tingkatkan ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pelajar yang baik, malam bangun sholat. Quran jangan tinggalkan. Bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap terjaga. Insya Allah, kalau sudah ilmunya pakai iman, itu ilmunya akan terjaga ke sini sehingga melahirkan orang nomor 4 dari jenis pikiran atau kekuatan hafalan. Ada orang yang cepat ingat, lambat lupa. 1. Ada orang yang lambat ingat, lambat lupa. 2. Ada orang yang lambat ingat, cepat lupa. 3. Itu musibah. Sudah ingatnya lama, lupanya cepat. Tapi nanti ada tipikal orang hebat yang keempat. Ini luar biasa. Dia cepat ingat dan sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, Bu, mau lupa sulit. Biasanya itu utang kan? Ini ilmu. Ada orang mau lupa susah. Dan saya pelajari ilmu itu dari kiai kami dulu di Doa Arkom. Pesannya tuh terasa sampai sekarang. Sekarang itu masih saya mimpi ketemu beliau itu. Ada persoalan di pesantren saya di Mekah itu, mimpi ketemu beliau, tunjukkan gitu, berangkat. Apa amanat terpentingnya itu? 2. 1 sholat, yang kedua Quran. Sampai sekarang pelajaran yang dipelajari saat di pesantren itu mau lupa susah. Sampai ingat, Bu, di mana belajarnya, jam berapa, mata pelajaran apa, gurunya siapa. Saya dulu belajar tajwid tahun 97, kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Tiba-tiba tipis, tapi maknanya dalam. Gurunya masih ingat, belajarnya hari Rabu, jam 4 masuknya, jam 2 saya belajar di pelataran punya mudir pada saat itu, Syekh kami, Ki Haji Miskun Asy-Syatibi. Saya nggak bisa bahasa Arab, tapi mengikuti pola yang disampaikan kiai itu dan ta'zim kepadanya dengan akhlak tadi, sampai sekarang mau lupa isi kitabnya sulit. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu bihaqu mustaqim lisifati wal mududi wa ghairi dhalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani ala matluqin al-hadith nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisanil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Nahwu saya masih hafal sampai hari ini. Jurumiyah, al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil waddi wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi mahtin wa lam tuqtar bi zamanin wad'an. Terus sampai ke alfiyah, kalamun lafdhun mufidun kastaqim wa ismun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu wa kalimatun biha kalamun qad yu'amil jarri wa tanwin wa al wa nida wa al wasl ismi tamyidun hasal. Sampai ke pelajaran teori tentang musik. Saya itu enggak suka musik, tapi saya paham tentang teori musik untuk menganalisis hukum musik. Pelajaran 97 sampai sekarang, notasi itu saya masih hafal. Walaupun saya nggak bisa main-main musik itu. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, G, A, silakan cek A minor, A mayor dan sebagainya itu. Teorinya hafal, tapi modalnya apa? Takrim terhadap masyayikh kita, ubudiyah kepada Rabbul Alamin, dan akhlak pada sesama kita. Jaga itu dengan baik, pertahankan itu, dan analisis kebutuhan daerah-daerah kita, jadilah solusi untuk masa depan kita. Mudah-mudahan Gontor 100 tahun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pencerahan berkemajuan untuk memberikan solusi bagi umat. Unida 63 tahun menjadi kampus yang bertransformasi, melahirkan manusia unggul yang membangun peradaban Islam di masa kini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik hadzal makan ya arhamar rahimin bi jami'atihi wa ma'hadihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik muassisi hadzal ma'had wa hadzal jami' ya rabbal alamin al alamin fihi ma ya arhamar rahimin alladhi taqaddamu ilayna fi quburihim nawwir quburahum ya rabbal alamin wa taqabbal minhum a'malahum as-salihah waj'alhum ya Allah minna wa alhiqna ma'ahum ya arhamar rahimin fi kulli a'malin salih. اللهم بارك هذا المكان ونور هذا المكان واجعلنا من أهل القرآن الكريم واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله Rabbil Alamin. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.